Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Ketua Umum Projo, Budi Ari meminta relawan pendukung Jokowi mencabut laporan ke polisi terhadap budayawan Butet Kartarejasa. Tindakan ini menyusul setelah Presiden Jokowi meminta Projo mencabut pelaporan Butet di Polda DIY. Melalui Budi Ari, Presiden mengatakan Butet adalah kawan sendiri, sehingga jangan bikin ramai di publik. Sebelumnya Butet dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi pada 30 Januari 2024. Ketua Umum Projo Budi Ari melalui pesan tertulis mengatakan Bapak Presiden Jokowi meminta agar Projo atau relawan Jokowi untuk mencabut pelaporan Pak Butet ke polisi. Dalam debat pamungkas Capres Minggu malam, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi benturan budaya dan birokrasi yang perlu disikapi dengan bijak. Pemerintah tidak perlu takut dikritik oleh budayawan. Ganjar bilang biarkan seniman berekspresi dengan seni dan karakternya. Menanggapi jawaban dari Pak Prabowo, waktunya 1 menit dimulai. Hanya antara budaya dan birokrasi, maka sikap birokrat. Birokrat itu cukup fasilitasi saja. Dan para pelaku seni budayawan dialah yang mengerjakan. Maka budaya akan tumbuh dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan. Mereka kemudian berekspresi, pemerintah nggak perlu takut. Masa takut sama pentasnya Butet? Kamu boleh loh pentas tapi tidak usah ngomong politik. Enggak, pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track. Dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dan kita cukup fasilitasi mereka yang akan mengerjakan. Presiden Jokowi melalui Ketua Umum Projo meminta relawan mencabut laporan ke polisi terhadap budayawan Butet Kartarejasa. Permintaan ini berdekatan dengan pernyataan Ganjar Pranowo saat debat kemarin. Benarkah pencabutan ini terkait dengan efek elektoral jelang Pilpres? Kita bahas bersama Ketua Umum Projo Budi Ari dan juga Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Rambun Cayo. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Pak Budi, kenapa Presiden mintanya sekarang agar laporannya dicabut di polisi? Apakah karena Butet ini didukung tim hukum Ganjar dan juga Anies? Pak Jokowi memerintahkan kepada saya untuk segera seluruh relawan di Jogja yang mengadukan Mas Butet untuk segera mencabut laporan ke polisi. Karena kita ingin menjaga suasana lebih sejuk, lebih kondusif. Lagi pula Pak Presiden mengatakan bahwa Mas Butet juga teman kita. Jadi apalagi Pak Presiden sebagai pihak yang katakanlah dimaki juga menyarankan kepada kami udahlah dilupakan saja, nggak usah diperpanjang apalagi melalui proses hukum. Ada kaitannya tidak karena disinggung saat debat semalam oleh Ganjar Pranowo? Jangan dikait-kaitin dong, dikit-dikit kok. Kan juga disebut nama Mas Butet di situ. Ya tapi kan nggak ada kaitannya karena begini loh, Mas Butet kan menyampaikan itu sebenarnya kalau di mata teman-teman relawan Jokowi di Jogja itu kan menyampaikan dalam bukan forum budaya, forum politik, orang di ajang kampanye kok, kecuali dia lagi pentas budaya gitu loh. Oke. Kan gini loh. Gimana? Gini. Budayawan itu ketika sedang pentas budaya, nah itu yang harus kita lindungi, kebebasan ekspresi mereka dalam konteks budaya. Tapi kan Mas Butet ketika menyampaikan itu menurut teman-teman di Jogja menyampaikan dalam forum kampanye. Itu forum kampanye loh, bukan forum budaya. Tapi buat kami setelah mendapat arahan Pak Presiden Jokowi sudah, Mas Butet juga teman kita, saya juga yang merasa Tapi gini, diberikan kata-kata yang menurut kita kurang baik, ya sudahlah, Pak Presiden sudah memaafkan, sudah tidak usah diproses hukum, ya sudah. Seperti itu. Saya ke Pak Rambun. Pak Rambun, bagaimana Anda melihat ini dicabut laporannya setelah debat semalam, tapi disebut oleh Pak Budi tidak ada kaitannya dengan apa yang disebut oleh Ganjar semalam? Iya, menurut kami sih dicabut atau tidak dicabut
dan ada di sisi lain Mas Ganjar mungkin menyinggung mengenai kritik yang dilakukan oleh Butet, ya menurut kita sih bisa ada kaitannya bisa tidak gitu ya, tapi ya mungkin kita anggap aja lah ada gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa gitu itu buat kami sih di TPN kita siap aja dengan segala konsekuensi, dan menurut saya bagaimanapun Butet budayawan tapi dia juga adalah makhluk politik ya, dan forum yang dilakukan itu di forum politik yang merupakan kampanye terbuka itu punya kebebasan ya kan, harusnya itu juga nggak perlu dipersoalkan gitu kan. Dan pembicara omongan yang dilakukan adalah omongan seorang budayawan yang memang terlibat dalam kegiatan politik, itu wajar saja gitu. Jadi bahwa ada yang nggak suka mendengar itu, merasa terhina, ya Pak Jokowi sebenarnya sering juga menghadapi hal ini. Saya tahu bahwa Pak Jokowi tidak akan mau meributkan ini dulu. Beberapa tahun lalu misalnya dia dibilang dungu oleh Rocky Gerung, saya mendesak beliau untuk maju juga bilang nggak usah lah gitu. Saya udah tahu bahwa itu akan begini ujungnya gitu. Karena Pak Jokowi biasanya nggak mau ribut-ribut soal hukum. Pak Budi, kalau melihat dari apa yang terjadi, kita tahu bahwa apa yang disebutkan Mas Butet, pantun tersebut tanggal 28 dan laporan masuk tanggal 30. Tapi laporan baru dicabut setelah debat capres, yakni tanggal 5. Apakah memang butuh waktu segitu lama untuk mencabut laporan? Pertimbangannya apa? Ya pertimbangannya perintah Pak Presiden. Kami cuma menjalankan instruksi Pak Presiden Joko Widodo untuk mencabut laporan itu. Kenapa tidak 1 atau 2 hari setelah laporan masuk? Ya kalau soal waktu, soal timing ya kan nggak bisa langsung kalau nggak ini kenapa begini. Ini kan pertanyaan terlalu simplistis ya Mbak, gitu loh. Memang Presiden cuma ngurusin 1-2 orang atau kalimat-kalimat atau problem-problem 1-2 orang gitu loh. Saat ini kan banyak hal yang bukan nggak direspon cepat, cuman memang memerlukan waktu, gitu loh. Menurut saya pertanyaannya harus diperbaiki Mbak, jangan kenapa nggak gini. Ada juga yang 3 hari. Karena ada waktu beberapa hari sebenarnya, itu yang menjadi hitung-hitungannya. Ya kan maksud saya kan gini, kan nggak semua, ya pasti kan bahwa ada niat baik dari Pak Presiden Jokowi, udah melupakan itu. Bahwa persoalan kenapa 5 hari, bukan pertanyaan Mbak, mohon maaf ya. Cara nanya, kenapa nggak begini, kenapa cuma 5 hari, kenapa? Pertanyaan menurut saya pertanyaannya terlalu dangkal ya. Oke, karena mungkin butuh pertimbangan lebih lama kali ya. Ya waktu aja kan, banyak kesibukan lain, banyak urusan lain, banyak ini, begitu loh. Kalau tanya, mohon maaf ya Mbak, itu dangkal sekali kalau tanya, kok 5 hari, kok 3 hari, kok 2 hari. Ini begitu. Masalahnya bukan masalah dangkal atau tidak dangkal Pak Budi, tapi masalahnya adalah ada waktu yang kita hitung, kenapa tidak setelah pelaporan masuk. Itu masalah, tapi oke, kita tangkap, kami coba menerima soal itu. Saat ini laporan sudah ditarik? Ya, sudah ditarik, sudah diperintah. Kami sudah perintahkan ke sana untuk ditarik, dicabut. Karena kita ingin menjaga suasana lebih kondusif, karena keinginan kita untuk pemilu damai, pemilu yang bisa menyatukan bangsa ini bisa segera atau bisa terwujud pada 14 Februari 2024. Begitu Mbak. Oke, saya ke Pak Rambun. Pak Rambun, bagaimana Anda membaca kalau ini kan disebut memang menjadi upaya baik dari Presiden Jokowi karena melihat Mas Butet adalah kawan. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya rasa itu respon wajar aja ya. Kalau Pak Jokowi, dan saya nggak heran sih Pak Jokowi akan melakukan hal ini gitu. Ada hal-hal yang mungkin terutama dalam konteks politik yang seperti sekarang ya. Dia harus menjaga citranya juga gitu ya sebagai seorang presiden untuk tidak masuk di dalam kasus-kasus seperti ini gitu. Meskipun pendukungnya mungkin cukup antusias untuk menggiring isu ini gitu ya. Tapi saya rasa itu sikap politik yang memang kita bisa duga lah gitu ya. Tapi apakah itu ada konteksnya dengan yang kemarin? Ya bisa iya, bisa tidak gitu. Hanya Tuhan dan Pak Jokowi yang tahu gitu ya. Apakah keputusan itu diambil ketika diperintahkan kepada Budi Ari untuk melakukan tindakan ini gitu. Jadi buat kita itu nggak terlalu penting kan juga gitu. Tapi
mungkin yang juga cukup penting untuk bisa dipahami bahwa apa yang disebutkan Butet ini bukan seorang budayawan yang tidak punya tidak punya vested interest gitu ya. Bisa bereaksi seperti sekarang ini sebenarnya kan ada sebabnya gitu. Oke. Dan dia mewakili dia mewakili mungkin jutaan pendukung Jokowi yang sekarang berada di tempat di Ganjar Mahfud. Tapi ini apakah menjawab dari kekhawatiran Ganjar Pranowo soal bagaimana budayawan harus diberikan ruang yang lebih besar lagi? Tapi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Bersama kami di Kompas Petang, Saudara seniman Butet Kertajasa santai menanggapi laporan tuduhan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo. Butet berterima kasih atas cabutan laporan terhadap dirinya. Menurut Butet, kritik Butet merupakan bentuk wujud cinta kepada Presiden Jokowi. Mas Budi Ari, Menkominfo, yang telah memerintahkan kepada relawan di Jogja untuk mencabut laporan ke polisi atas pembacaan pantun saya tempo hari. Itu menurut berita karena Mas Budi itu memenuhi perintah Presiden Jokowi, karena memang itu tidak penting untuk dilaporkan. Semua orang itu termasuk saya adalah orang-orang yang mengapresiasi seluruh pencapaian Pak Jokowi. Orang-orang yang mencintai Pak Jokowi. Itu sebabnya, karena kami mencintai, kami mengingatkan, mengkritik, supaya Pak Jokowi dalam track di jalan demokrasi dan tidak mengkhianati konstitusi. Pak Budi Ari, bagaimana Anda melihat respon dari Mas Butet Kertajasa? Karena mencintai Jokowi, maka dari itu mengingatkan Jokowi. Bagaimana respon Anda? Sebagai pendapat ya kita hormati pendapat Mas Butet, dan memang Mas Butet ini kan budayawan hebat, budayawan yang penuh kreasi dan memang penuh warna politik di dalamnya. Saya masih ingat ketika tahun 98 Pak Mas Butet juga ikut terlibat dalam gerakan reformasi, menirukan suara Pak Harto. Udahlah, pokoknya ini apalagi Pak Mas Butet ini kan juga bagian dari perjuangan kami sejak 2014 ketika mendukung Pak Jokowi sebagai presiden di 2014 ya. Jadi memang pertimbangan Pak Presiden juga menyampaikan, udahlah Mas, itu kan teman semua. Iya Pak, udah kita suruh perintahkan cabut semuanya. Dan saya sudah kontak semua teman-teman di Jogja, masuk pengacaranya untuk mencabut itu semua. Tidak usah diproses. Jadi laporan sudah dicabut, sudah clear artinya ya. Sudah Oke, clear. Pak. Kita ingin membangun budaya supaya kita ini pemilu kan 5 tahun sekali. Kalau perkawanan, persahabatan Selamanya ya. Masa dihitung pakai perbedaan politik sesaat ini gitu. Saya 14 Februari setelah 14 kita juga berharap semua komponen bangsa bersatu kembali. Begitu. Pak Rambun, apakah yang terjadi saat ini laporan sudah dicabut ini juga bisa menjawab kekhawatiran dari Ganjar Pranowo yang meminta agar biarkan budayawan, seniman itu berekspresi dengan porsinya? Ya emang seharusnya begini. Jadi ini bukan sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang istimewa gitu. Itu kan seharusnya begini. Bahwa kita kan sudah menjaga demokrasi, kita sudah memperjuangkan demokrasi. Nah, tapi kita yang berharap bahwa bukan cuma Butet, kalau Butet kan sudah cukup terkenal ya. Orang-orang biasa yang juga mengkritik Pak Jokowi, atau yang kemarin di kejadian di Gunung Kidul itu orang-orang kecil, lalu kemudian juga Pak Alti, itu mestinya juga diperlakukan seperti kita memperlakukan Butet. Itu mereka adalah orang-orang biasa, bukan sektor kenal Butet. Jadi mungkin ada Pak Budi di sini, Pak Rambun bisa langsung minta atau langsung menyampaikan harapannya? Ya dia udah denger lah, dia kan tahu kalau saya ngomong dia bilangin juga ke Pak Jokowi ya kan, paling nggak kita kalau nggak perlu kita ngomongin itu, kita udah lama kenal satu sama lain. Dari cara kita mungkin kita sekarang lagi berada di berseberangan aja. Kita lagi berseberangan, kita tahu sama tahu gitu. Ya kalau kita perlu berkomunikasi, kita berkomunikasi. Kalau enggak ya kita nggak berkomunikasi. Tapi kita udah tahu sama tahu lah posisi kita masing-masing seperti apa gitu. Ya nanti setelah tanggal 14 Februari kita lihat
lagi posisinya seperti apa. Ini kan proses politik gitu ya. Tapi memang mungkin kita ada perbedaan dan mungkin perbedaannya entah dalam tangga kita bisa diskusi nanti pada waktunya. Oke, dicabutnya laporan Butet ini bisa mempengaruhi elektabilitas baik dari paslon 2 dan 3 tidak menurut Anda? Nanya ke saya? Ya, Oh, silakan. menurut saya sih nggak ada pengaruhnya. Saya nggak ngeliat ini ada pengaruhnya. Pada akhirnya pengaruhnya itu adalah pada orang lihat program debat kemarin dan hal-hal lain dan kegiatan-kegiatan kampanye dari sekarang sampai tanggal 10 yang akan datang itu yang mungkin akan banyak merubah atau mempengaruhi itu. Terutama debat yang terakhir ya. Saya rasa kalau ini aja sih itu yang hanya gimmick aja lah, apa semacam riak sedikit yang sebenarnya menurut kami sih nggak terlalu penting dan nggak akan berpengaruh. Oke. Yang ngeliatin kan Budi atau yang lain kan, Pak Menteri ini kan saya kan. Kalau Dan Pak Budi, banyak orang gitu. kalau Pak Kenapa? Budi melihatnya seperti apa Pak Budi? Cukup mempengaruhi tidak? Kalau pengaruh elektoral itu masih disuruh tim survei yang mengerjakan, karena kita bukan soal elektoral ini. Pencabutan ini kami maknai sebagai bagaimana membangun suasana yang lebih kondusif menuju pemilu damai 2024. Karena target pemerintah ini kan pemilu damai 2024. Kita mengurangi hal-hal yang tidak substansial dalam demokrasi ini, gitu loh, Mbak. Nah, Pak Budi, kalau Anda melihatnya kemarin kan sebelum laporan ini dicabut dari Timnas Amin dan juga TPN Ganjar, tim hukumnya bersatu untuk memberikan bantuan hukum. Anda melihatnya bagaimana? Enggak, kami nggak melihat bagaimana seperti pertanyaan tadi. Enggak, kita ya ini normal aja. Ada Pak Presiden dihina, pendukungnya marah, itu normal juga kan. Kita hormati juga teman-teman. Tapi kan saya udah bilang nggak usah, karena Pak Presidennya juga nggak ambil hati, memaafkan, ya sudah. Inilah kebesaran hati Pak Jokowi. Memang betul tadi Pak Ramon cerita Pak Jokowi ini banyak sekali dihina-hina macam-macam. Tapi Pak Presiden nggak pernah mengambil hati, nggak pernah Pak Presiden mempersoalkan secara hukum, gitu loh. Yang menyangkut dirinya ya. Kalau soal yang lain-lain, soal siapa Pak Alki atau itu lain, itu debatnya dengan lembaga atau aparat penegak hukum karena menyangkut Oke. wibawa. Oke, kalau dari Pak Rambun sendiri, Pak Rambun sempat bergabung dengan Timnas Amin untuk memberikan bantuan hukum kepada Butet. Apakah memang ini menjadi masalah yang begitu besar sehingga memberikan bantuan bersama-sama dengan Paslon 1? Butet ini bukan hanya milik 03 tapi juga milik bangsa ini. Penggemarnya bukan hanya di 03 tapi juga di 01, mungkin juga ada di 02 gitu. Jadi ini sebenarnya lebih ekspresi dari teman-teman di 01 juga, meskipun Butet sebenarnya secara eksplisit sudah mendukung Mas Ganjar untuk memperlihatkan sebenarnya solidaritas lah gitu kepada para budayawan. Dan kalau ngelihat pandangan-pandangan kemarin di debat itu kan juga sebenarnya posisinya hampir-hampir mirip soal kebudayaan ya, antara kami dengan 01. Jadi soal kebebasan berekspresi ini menjadi satu soal yang cukup penting gitu. Oke. Jadi menurut kami ini suatu proses ini yang tapi mungkin saya mau tanggapi sedikit mengenai sih. Mungkin Pak ya kan kita lihat gitu. Kita berharap memang kalau yang soal-soal begini Pak Jokowi nggak usah ambil hati lah. Tapi mungkin ada baiknya Pak Jokowi mengambil hati untuk kritik-kritik yang muncul belakangan Oke. ini yang cukup banyak untuk melihat dengan secara serius demi kepentingan bangsa ini dan pemilu. Bagaimana Pak Budi menanggapi ini? Karena kita tahu sekarang banyak sivitas akademika dari berbagai kampus juga menyampaikan kritikan kepada Jokowi terkait demokrasi. Ya, yang pasti bahwa pendapat atau perbedaan pendapat kan dimungkinkan dalam ruang demokrasi kita, dan kita menghormati semua aspirasi dan pendapat yang disampaikan oleh sivitas akademika. Walaupun juga kita lihat sivitas akademika yang lain juga bersuara yang lain gitu. Ya, kita hormatin aja lah, namanya mau pemilu, mau coblos 14 Februari, ya semua pendapat, semua dinamika itu kan normal-normal aja. Yang pasti setelah 14 Februari kan kita sudah tahu bagaimana keputusan rakyat. Begitu Tapi aja, jadi Mbak. bagian pertimbangan tidak ketika sivitas akademika yang memberikan kritikan ini? Ya
Sivitas akademika itu kan bagian dari kaum terdidik yang menyuarakan keprihatinan. Kita hormati itu, bahwa ada proses demokrasi yang sedang berlangsung, dalam hal ini kedaulatan rakyat yang akan menyelenggarakan perhelatannya di 14 Februari, ya kita tunggu saja keputusan rakyat gitu loh. Kita juga memaknai bahwa ini kan semua saling beropini, meyakinkan, membujuk masyarakat dalam masa kampanye ini, begitu loh. Jadi Baik. buat kami, ya sudah, nanti kita tunggu aja, kita lihat aja keputusan rakyat di 14 Februari 2024. Begitu aja, Mbak. Baik, terima kasih Budi Ari, Ketum Terima dari kasih. Projo, dan juga Pak Ramun Terima kasih. Jaya, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.